Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang paling pertama dan paling utama, marilah kita sambut puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat yang tidak bisa dibayarkan dengan dolar Amerika dan yunannya India dan ringgitnya Malaysia dan juga rupiahnya Indonesia. Dan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat? Hadirin semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Penghormatan saya kepada Dewan Hakim, penghormatan saya kepada Ustaz dan Ustazah yang telah hadir, dan penghormatan saya kepada akhi dan ukhti yang seperjuangan dengan saya. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam pidato saya yang berjudul Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan menulis? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita lihat dari berbagai sisi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah masyarakat yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Pada masa itu, orang-orang Arab dikenal dengan kemampuan mereka dalam ilmu sastra, puisi, khutbah, dan tentunya mereka sangat berlatih dalam hal menulis dan membaca. Namun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan tersebut. Mengapa Nabi Muhammad tidak memiliki kemampuan tersebut? Karena ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebesarannya. Allah memilih Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyunya yang agung, yaitu Al-Quran. Dan ini menjadi bukti bahwa wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hasil tulisan manusia atau pemikiran manusia, melainkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau adalah seorang yang terpelajar, mungkin ada yang meragukan asal-usul wahyu tersebut. Namun, kenyataannya bahwa wahyu tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan langsung kepada umat manusia. Yang kedua, sebagai bukti bahwa wahyu Al-Quran bukanlah hasil karya manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca atau menulis, dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang beliau sampaikan kepada umat manusia bukanlah hasil pemikiran manusia, melainkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau adalah seorang yang terpelajar, mungkin ada yang mempertanyakan apakah ini hasil pemikiran beliau sendiri. Namun kenyataannya bahwa wahyu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu dan disampaikan langsung kepada umat manusia. Yang ketiga, untuk mengajarkan kepada kita tentang tawakal dan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan
Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang tidak memiliki kemampuan menulis atau membaca juga mengajarkan kita bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu harus kita awali dengan niat, keikhlasan dan ketulusan dalam menyampaikan kebaikan serta mengamalkannya dengan ikhlas. Dari penjelasan tersebut, yang hikmah yang dapat kita ambil dari pidato saya, yakinlah engkau dalam belajar, jangan putus asa, dan awalilah harimu dengan niat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Hujan dikit enggak ngaruh le. Baiklah, Dewan